Ketupat hadir bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia punya makna yang dalam dari sekedar sebuah makanan belaka. Lebaran belum lengkap tanpa makan ketupat. Saat Lebaran tiba, ketupat seolah menjadi menu wajib yang mesti tersedia di meja makan. Hidangan berbahan dasar beras yang dibalut dengan anyaman janur berbentuk diagonal ini ternyata memiliki filosofi tersendiri. Maka, pernahkah Anda bertanya, bagaimana asal mula sejarah ketupat? Tetap bersama saya, Angga Trio Sanjaya, dalam acara Asal Mula. Ketupat sudah lama dikenal di sejumlah daerah di Indonesia. Ini terlihat dari sejumlah tradisi makan ketupat saat Lebaran tiba. Menurut The Graph dalam Malay Annal, ketupat merupakan simbol perayaan Hari Raya Islam pada masa pemerintahan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah awal abad ke-15. The Graph menduga kulit ketupat yang terbuat dari janur berfungsi untuk menunjukkan identitas budaya pesisir yang ditumbuhi banyak pohon kelapa. Warna kuning pada janur dimaknai oleh The Graph sebagai upaya masyarakat pesisir Jawa untuk membedakan warna hijau dari Timur Tengah dan merah dari Asia Timur. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang membangun kekuatan politik dan penyiaran agama Islam dengan dukungan Wali Songo. Ketika menyebarkan Islam di pedalaman, Wali Songo melakukan pendekatan budaya agraris. Tempat unsur keramat dan berkat sangatlah penting untuk melanggengkan kehidupan. Disinilah pentingnya akulturasi. Raden Masahid, anggota Wali Songo yang tersohor dengan panggilan Sunan Kalijogo, lalu memperkenalkan dan memasukkan ketupat, simbol yang sebelumnya sudah dikenal masyarakat, dalam perayaan Lebaran Ketupat. Perayaan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal atau sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri dari 6 hari berpuasa Syawal. Pandangan lainnya mengutip jurnal Ketupat as Traditional Food of Indonesian Culture tulisan Angelina Rianti dan kawan-kawan. Ketupat Lebaran pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo pada abad ke-15 khususnya di Demak, Jawa Tengah. Beliau pula yang dianggap mengembangkan tradisi bakda kupat yang dirayakan seminggu setelah Idul Fitri. Ini merupakan bagian dari akulturasi budaya saat para wali menyiarkan Islam di tanah Jawa. Secara sosiologis, Lebaran Ketupat diangkat dari tradisi pemujaan Dewi Sri, Dewi Pertanian dan Kesuburan, pelindung kelahiran sekaligus kehidupan, kekayaan dan kemakmuran. Ia dewi tertinggi dan terpenting bagi masyarakat agraris. Ia dimuliakan sejak masa kerajaan kuno seperti Majapahit dan Pajajaran. Dalam pengubahsuaian itu terjadi desakralisasi dan demoteologisasi. Dewi Sri tak lagi dipuja sebagai dewa padi atau kesuburan, tetapi hanya dijadikan lambang yang direpresentasikan dalam bentuk ketupat yang bermakna ucapan syukur kepada Tuhan. Dewi Sri tetap dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat Jawa, Sunda, dan juga Bali. Beberapa keraton di Indonesia seperti Cirebon, Ubud, Surakarta, dan Yogyakarta tetap melestarikan tradisi ini. Sebagai contoh, upacara selamatan atau syukuran panen di Jawa disebut dengan sekatan atau grebek mulut yang juga bebarengan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dalam upacara ritual semacam itu, ketupat menjadi bagian dari sesaji. Hal sama juga terjadi dalam upacara adat di Bali. Di masyarakat Jawa, ketupat sering digantung di atas pintu masuk rumah sebagai semacam jimat atau penolak bala. Tak heran jika kita melihat sejumlah tradisi di sejumlah daerah yang berkaitan dengan agama Islam, Hindu maupun kepercayaan lokal. Di sejumlah daerah ada tradisi unik yang dinamakan Perang Ketupat. Di Pulau Bangka, Perang Ketupat dilakukan setiap memasuki tahun baru Islam 1 Muharram. Di Desa Kapal, Bandung, Bali, Perang Ketupat dimaksudkan untuk memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Sedangkan di Lombok, Perang Ketupat dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan panen dan menandai saat mulai menggarap sawah. Tradisi itu masih bertahan hingga kini.
Tradisi lebaran ketupat yang notabene berasal dari wilayah pesisir utara Jawa, tempat awal penyebaran Islam, tak kuat pengaruhnya di pedalaman. Hanya sejumlah wilayah pesisir utara yang hingga kini menganggap lebaran ketupat biasa disebut dengan hari raya kecil, sebagai lebaran sebenarnya seperti Kudus, Pati, dan juga Rembang. Secara esensial, tak ada yang membedakan antara lebaran ketupat dengan lebaran pada hari raya Idul Fitri. Keduanya punya makna yang sama. Menurut Samuel Mulyana, dalam Kamus Pepak Bahasa Jawa, kata ketupat berasal dari kupat. Parafrase kupat adalah ngaku lepat, mengaku bersalah. Janur atau daun kelapa yang membungkus ketupat merupakan kependekan dari kata Jatining Nur, yang bisa diartikan sebagai hati nurani. Secara filosofis, beras yang dimasukkan dalam anyaman ketupat menggambarkan nafsu duniawi. Dengan demikian, bentuk ketupat melambangkan nafsu dunia yang dibungkus dengan hati nurani. Bagi sebagian masyarakat Jawa, bentuk ketupat persegi diartikan dengan kiblat papat limo pancer. Papat dimaknai sebagai simbol 4 penjuru mata angin utama, yaitu timur, barat, selatan, dan utara. Artinya, ke arah manapun manusia akan pergi, ia tak boleh melupakan pacer, arah kiblat atau arah sholat. Rumitnya anyaman janur untuk membuat ketupat merupakan simbol dari kompleksitas masyarakat Jawa saat itu. Anyaman yang melekat satu sama lain merupakan anjuran bagi seseorang untuk melekatkan tali silaturahmi tanpa melihat perbedaan kelas sosial. Tapi ceritanya jadi lain ketika terjadi krisis di saat lebaran. Jurang sosial pun terjadi dengan jelas, misalnya seperti dikisahkan oleh Rosian Anwar. Dalam Soekarno, tentara PKI, Rosian menulis catatan harian bagaimana lebaran pada tahun 1961. Ketika berangkat salat di Kebayoran Baru, di jalan dia melihat banyak becak yang didandani dengan selongsong ketupat. Rosan berpikir para abang becak sedang merayakan lebaran. Tapi seorang sopir jeep bercerita bahwa para abang becak mendapatkan selongsong itu dari pasar-pasar yang membuangnya karena tak laku. Beras yang menjadi isi ketupat tak terbeli oleh rakyat karena harganya melambung. Untuk itu, beruntunglah kita kalau bisa menikmati lezatnya ketupat. Kini ketupat juga tak harus membuatnya dari janur. Anda bisa makan ketupat tanpa repot-repot menganyam janur. Selongsong ketupat bisa diganti dengan bungkus plastik atau tabung kaleng khusus siap beli. Selain harganya lebih murah, plastik lebih mudah didapatkan dan praktis. Tetapi secara esensial, orang tetap menggunakan janur karena cita rasanya yang khas dan lebih alami.